Judul makalah yaitu batasan ikhtilat dalam satu majlis. Di dalam Kitabul Ikhtilat Bainar Rijal wan Nisa, Sayyid Ibnul Wahhab Al-Quhtani di sinan gepegat definisi ikhtilat secara lughat. Pengertian ikhtilat secara lughat yutlaqu alal imtizaj, geitla atas imtizaj. Bahasa katanya makna ikhtilat menjampu ataupun melawa. Nah juga makna ikhtilat ijtima', berkumpul. Wa mudakhalatu bil abdan, mudakhalah dengan badan. Mungkin lebih kurang makna mudakhalah mesaksa rapat-rapat tubuh. Dan makna mujawarah, makna istirak. Itu makna yang lughawi. Kemudian makna istilah yang kita arifkan di dalam kitab tersebut yaitu ikhtilat yang diharamkan. Huwa ijtima'ur rajuli bil mar'ati allati laysat bi mahramin lahu ijtima'an yuaddi ila raibah. Ikhtilat yaitu berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram bagi si laki-laki tersebut. Berkumpul yang bagaimana? Berkumpul yang membawaki kepada keraguan-raguan atau kebimbangan. Dalam bahasa lain, mesapat yang je kegadah ketenangan hati. Jadi nyan batas ikhtilat yang diharamkan. Maka berdasarkan definisi tersebut, berkumpul laki-laki dengan perempuan, nyo mesapat-sapat melawak-lawak urang agam dengan urang agam, nyankan ikhtilat yang diharamkan. Kemudian nakait berkumpul laki-laki dengan perempuan yang perempuan tersebut bukan mahram bagi si laki-laki. Menyamanan mesapat urang inang dengan urang agam atau urang agam dengan urang inang, yang perempuan tersebut mahram bagi si laki-laki tersebut. Lagi kitanya mesapat melawak di rumah dalam keluarga, nyan pun ikhtilat yang tidak diharamkan. Kemudian kait yang ketiga, istima'an yuaddi ila raibah, berkumpul yang dapat membawaki kepada kebimbangan, hilang ketenangan, karu ati. Menyamanan mesapat tapi hana hilang ketenangan. Nyona ulama nepegah jid, walau banyak juga ulama mengatakan tidak boleh juga. Contoh lagi umpama mesapat urang inang urang agam fil mataf, pada tempat tawaf, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan, maka nyona ulama yang nepegah jid. Nyan definisi yang pertama. Kemudian ada juga ulama memberikan definisi makna ikhtilat, ijtima'ur rijali bin nisa ghairal maharimi fi makanin yumkinuhum fihil ittisalu fima bainahum bin nadri awil isyarati awil kalami awil bil badan min ghairi hailin aw mani'in yadfa'ur raibah wal fasad. Berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat yang mungkin antara mereka itu berhubungan,
bin nadri, tilik, saling memandang, saling memperhatikan, atau berhubungan dengan isyarat, atau dengan berbicara, atau bahkan bil badan, hubungan badan dalam arti tepeh, tanpa di tempat tersebut tanpa ada penghalang atau mani' yang menolak kebimbangan tadi dan kefasidan. Kemudian haram ikhtilat, menjampu, melawak. Menyamanan lagi Abu Belangjun sampaikan buno, misal lagi contoh kitanya orangnya sebelah orang agam, yaho sebelahnya rinang, nyan pun masuk dalam ikhtilat. Mudah-mudahan berdasarkan definisi tadi nyan hanagekeun ikhtilat karena mekleh-mekleh. Dan tiban keharaman, setingkat mana keharaman ikhtilat tersebut, setingkat mana kekejian ikhtilat menjampu melawak orang inang dengan orang agam. Di dalam kitab Is'adur Rafiq, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i dijelaskan khatimatun, satu khatimah, min aqbahil muharramati wa asyaddil mahdurati ikhtilafur rijali wan nisa fil jumu'ati. Sebahagian daripada sekeji-keji perkara yang diharamkan, sebahagian daripada yang paling berat perkara yang dilarang, yaitu ikhtilat laki-laki dan perempuan, menjampu, mesapat, melawak orang inang dengan orang agam fil jumu'at, dalam suatu perkumpulan. Nah, acara-acara perkumpulan yang disinan na orang inang na orang agam, tetapi tidak dibatasi hana garis, hana hail, sehingga mesapat-sapat, melawak-lawak, nyan adalah salah satu daripada perkara yang sangat-sangat keji yang diharamkan di dalam syariat kitanya. Pakan kejut menan lima yatarattabu ala zalika minal mafasidi wal fitan, karena akan terjadi dengan sebab demikian pun terjadi kefasidan, muncul maksiat, muncul fitnah. Fitnahnya yaitu timah dalam hati untuk kepada kepada buat yang lebih berat daripadanya, yaitu buat zina. Karena li Allah Subhanahu wa taala nepegat orang agam, kemudian nanebuh saboh sifat di dalam diri orang agam, yaitu sifat tertarik kepada orang inang. Allah nepegat orang inang, nepegat saboh sifat atau saboh kekuatan di dalam tubuh orang inang tertarik kepada orang agam. Nyan barang kasona menyata pegah dilung hana pupa, ada melawak-lawak ilung hana pupa, nyan kecuali hanali normal. Menyemantang normal nyan mesti nah, karena memang Allah ni pegat nah. Maka oleh karenanya perkara masalah buno ikhtilatnya perkara yang sangat dilarangkan di dalam agama kitanya. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk pertama disebutkan di sinan, yaitu perkara-perkara yang bid'ah. Di antaranya wa minhul wuqufu lailata arafah, wukuf malam Arafah.
yang disebut inannya masalah bid'ah. Kemudian di Masy'aril Haram berkumpul, berhenti di Masy'aril Haram, ijtima' berkumpul malam-malam khatam di akhir Quran, di akhir Ramadan. Yang disebut di sini perkara-perkara bid'ah. Maka gekun fayukrahu malam yakun fihi ikhtilatur rijali bin nisa. Nyan hukum fayukrahu makruh selama tidak berkumpul, tidak ikhtilat laki-laki dan perempuan. Menyebab mesapatnya perkara yang makruh buno. Mesapat antara urinang urang agam ikhtilat lagi yang kalian telah jelaskan buno, maka nyan kali hukum makruh. Akan tetapi fa innahu haramun wa fisqun, nyan jid ke haram dan pasek. Jadi mesapat urang inang urang agam nyan jid ke hukum haram dan si pelakunya hukum jih pasek. Na'udzubillah. Tunggu-tunggu sekalian, abu-abu yang Tuhan muliakan. Kemudian secara ringkas disebut di dalam kitab Al-Fatawil Kubra Al-Fiqhiyah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami disebut di sinan tentang hal pertanyaan yang pertanyaannya berdasarkan kun kitab Anwar tentang masalah walimah, yakni walimatul urus. Tentang masalah walimahnya, hukum walimah, orang yang pubut, yang pegat acara kenduri, walimatul urus sunat, mengundang orang-orang saudara-saudara dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang kamaklum mbak katanya, menerima undangan atau menerima dakwah hukum wajib, tapi wajibnya dengan syarat-syarat. Nah, padu-padu syarat yang jid wajib. Di antaranya disebut di dalam kitab Anwar yang nenakal oleh Syekh Ibnu Hajar Buno dalam kitab Fatawi. Syarat yang ke-10 alla yakuna hunaka mungkarun. Syarat yang ke-10 bahwa di sana tidak ada mungkar. Pada tempat yang diadakan acara walimatul urus tersebut tidak ada kemungkaran. Yang di sinan ibu contoh kemungkaran kal khamar wal malahi wan nisa ala suquf, yaitu seperti najib arak isinan, na malahi lahwen permainan-permainan, dan nisa ala suquf perempuan yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya gepu beda antara urinang ngauragam kan mecih pu beda urinang ngauragam, gepu beda urang kaya ngan urang gasin je kesebab hana wajib taja. Kemudian yang itunya ada haram hadir pada tempat yang di tempat tersebut ada perempuan yang dimuliakan atas laki-laki, hana bersama. Wabil aula, lebih-lebih apabila perempuan itu fi khilalir rijal gitu, di dalam celah-celah laki-laki, artinya langkawan uragam kana urinang isinan, di pinggir uragam kana urinang. Maka pertanyaan fahal hadza mu'tamad, apakah kun anwarnya pendapat yang mu'tamad? Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar dengan kendronian, yaitu yang ditunjuk le ibarat Anwar Buno yang kagak mu'tamad oleh jamaah ulama, anna wujudan nisa bi mahallin yanzurna rijal nadran muharrama yamna'u wujubal ijabah. Ada perempuan-perempuan di tempat tersebut yang mereka menilik laki-laki tilik yang haram.
Karena makna tilik memperhatikan. Mungkin di sini nak beda dengan makna ra'a. Mia ra'a kalen hana perhati. Mia tilik kalen perhati. Lagi kitanya kalen timpan. Apa timpan? Ya. Tak kalen timpan, timpannya ya lemah lah timpan. Anak jelas. Timpan nyapa ilua mia ra'a tak kalen ilua on saja. Tapi menyatile nyau di dalam kan on di ya nyan makna ile selepeh tu abi di bayu tu gepupah tu ya jadi mian nazarunnya awak ada kalian timpan kan on di di ya mungkin urang-urangnya yang manteng di bawah umur ya nampung ya jadi kira-kira lagi nyan jadi yamna'u jubal ijabah yang menegah apabila anak perempuan bak tempatnya mereka memandang laki-laki dengan menilik laki-laki dengan tilik yang diharamkan nyo menegah wajib ijabah ya han wajib bahkan han wajib neilat li Syekh Ibnu Hajar li annahu mungkarun karena sesungguhnya demikian itu mungkar is nadrul ajnabiyati lil ajnabi haramun karena tilik orang inang ajnabiyah yang hana hubungan mahram dengan uragamnya bagi si ajnabi nyan hukum harim maka nyan mungkar han mungkin menyeka ikhtilat hana tilik nyo payah tertemung menyekana ikhtilat tenten na tilik man kecuali kadang na urang yang betul-betul kawaliullah nyan sirodro tapi karena buno na kekuatan yang diberi oleh Allah dalam tubuh orang agam dalam tubuh urinang nyan mesti mia ikhtilat na tilik kemudian berikutnya di dalam kitab ikhtilat baina rijal wan nisa pula gepegah di sinan tehdali haram ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina tersebut itu keji dan sejahat-jahat jalan. Maka gecok mufhum di sinan Allah apabila nelarang sesuatu, nepeharam sesuatu, Allah pasti nepeharam sebab-sebab wasilah-wasilah yang jet ketruk getanya kepada sesuatu tersebut. Maka Allah nepeharam zina, maka Allah netubab. Artinya nepeharam sebab-sebab wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada zina. Di antara lain menurut yang menyampaikan kepada zina yaitu ikhtilat dan yaitu tilik yang menyampaikan kepada zina. Kemudian secara ringkas pemapasid ikhtilat menjampu melawak buno antara uragam dan urinang fil amal pada bekerja takalan maaf lun tuan pegah di kantu-kantu di tempat-tempat pekerjaan perusahaan dan sebagainya dan lain-lain yang muncul kepasidan pe di sinan yaitu lahu asarus sayyah menyebabkan asar berbekas artinya efek negatif
dan mafasid yang jelas, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Apabila kamu sapat taksiru ghaddil basar, nyan payahkan untuk pit mata, anak kalian payah, pasti kalian ya. Kemudian watasiru zinain, dan memudahkan zina mata dengan kalian bunuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan bahawa orang mukmin laki-laki dan perempuan yaghudduna absarahum, memejam mata mereka, baik kalian, karena dengan kalian membawaki yang pertama itu zina mata dan membawaki kepada fitnah dan mati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikul Nabi, la ayyuta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayamassa imra'atan la tahillullah. Gepeh labang dalam ulai sidro laki-laki, gepeh labang atau gepeh jarum dalam ulai sidro ura agam lebih good daripada bahawa menyentuh ia akan perempuan yang tidak halal baginya. Dengan ikhtilat bunuh, jauh kemungkinan tidak tersentuh. Maka oleh karenanya nyo kadang-kadang kita nyo tentu al-kemaah yang sering tajak-jak dalam kampung pengajian-pengajian, ya mungkin karena ibu-ibu majlis taklim perempuan na ikraman takdim kepada gure yang semua berat biasa umat jaro. Umat jaronya cok berkat, tapi tak takut hanjit ke berkat. Ya nisinan, maka sebalik si gaji hana payah. Tapi apabila pun harus dilakukan, sebaiknya benar lapi. Sang tuan kira lagi nyan. Maka benar ridak sebabnya dah pasang ridaknya bukan karena kali tajak wajib umpamaji. Tapi dah pasang ridaknya naurung majarah. Talapi tiban talapi yang kira-kira ahwate mumat jaro bekna perasaan haluh jaroji atau gasa jaroji dan sebagainya. Lepi atau suum bekna perasaannya. Jadi nyang kagak kena lapi. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nekul Nabi nekun bagi Sayyidina Ali, nepingat Sayyidina Ali, ya Ali, la tusbi'il nadrah an-nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Ban mekalan yang pandangan pertama. Olehnya tak kisah sigatik dakalan yang pandangan kedua. Jadi baik tak ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula, karena yang pertama itu untukmu. Walaysat lakal akhirah, dan yang terakhir bukan untukmu. Artinya apabila tapi ikut kalian yang ditamang syaitan, dan mungkin terjadi apabila na ikhtilat, kembali kepada ikhtilat bunuh. Kemudian secara ringkas baca tu dalam hadis Rasulullah sahabat Rasulullah nekun iyyaka wal khalwah bin nisa, jauhkanlah bersunyi-sunyi dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadih ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitan bainahuma. Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah bersunyi seorang laki-laki dengan perempuan kecuali masuk syaitan antara keduanya. Jadi ikhtilatnya hana mecih rame-rame.
ada misal sidro dengan sidro menyerapat-rapat rap-rap gekeun ikhtilat syin wala ayyadhama rajulun khinziran mutalattiqan bitin aw hama'in khairul lahu min yazhama mankibuhu mankabuhu mankiba imra'atin la tahillulah. Sungguh bertepeh bahasa katanya sidro ura agam ngan maaf babi tepeh ngan bui bahasa katanya laki nyoy punaikeun matan hadis yang berlumuran dengan tanah atau dengan lumpur itu lebih baik daripada engkau berdesakan bahunya dengan bahu perempuan yang tidak halal baginya. Mesapat tepeh-tepeh melawa ikhtilat maaf luntuan segala sebut dengan babi lebih get daripada tepeh melawa dengan orang inang yang hana halia bagi kitanya. Pakai kejamanan kan karena bro urinang yang laki maaf segala kan karena bro urinang tapi nya tepeh ngadrajih bunau hanaje ke dosa. Oh takkan masalah sama cok ia tujuh ke buh tanah lehop siga bukan keruh tak selesai tapi menyanyangnya bunau ajnabiyah nyo berhajat kepada taubat nasuha yang han mungkin dada pua ke terima di Allah atau han terima. Maka oleh karenanya luntuan rasa nyo bacut ulun tuan sampaikan hanya bacut luntuan sampaikan lebih kurang dua lagi kemudian luntuan pulang ke abu.